Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMIK Metodis Binjai, Prodi Sistem Informasi semester 2 kelompok 3. Di sini kami akan membahas salah satu tugas dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tongam Panggabean SE Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok akan membahas bab 9 yaitu proses view. Masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Febrieka Pratiwi dengan NIM 2022102042. Selanjutnya ada Lili Natalia Bruginting dengan NIM 2022102058. Berikutnya ada Pipit Syafitri dengan NIM 2022102039. Baiklah semuanya, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita bahas yaitu proses view. Dasar untuk memahami proses yang ada di suatu organisasi disebut dengan proses view. Proses view berkaitan dengan aspek dinamis dari sistem, khususnya yang terkait dengan proses yang ada di sistem serta bagaimana komunikasi di antara mereka. Proses view terdiri dari 4 bagian yaitu activity diagram, sequence diagram, communication diagram, dan interaction overview diagram. Kita akan membahas activity diagram. Bagian penting dari UML yang menggambarkan aspek dinamis dari sistem disebut dengan activity diagram. Activity diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah activity diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa. Di samping kita ini ada satu tabel yang merupakan simbol-simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan activity diagram. Di sini tuh ada simbol titik awal, titik akhir, activity, pilihan untuk pengambilan keputusan. Ada juga fork, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Dan juga ada rect ini menunjukkan adanya dekomposisi. Terus ada tanda waktu, tanda pengiriman, tanda penerimaan, dan yang terakhir itu aliran akhir atau flow final. Implementasi activity diagram. Secara umum, activity diagram digunakan untuk menggambarkan diagram alir yang terdiri dari banyak aktivitas dalam sistem dengan beberapa fungsi tambahan seperti percabangan, aliran paralel, swimlane, dan sebagainya. Sebelum menggambarkan sebuah activity diagram, perlu adanya pemahaman yang jelas tentang elemen yang akan digunakan di activity diagram. Elemen utama dalam activity diagram adalah aktivitas itu sendiri. Aktivitas adalah fungsi yang dilakukan oleh sistem. Setelah aktivitas teridentifikasi, selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana semua elemen tersebut berasosiasi dengan constraints dan kondisi. Selanjutnya, perlu penjabaran tata letak dari keseluruhan aliran agar bisa ditransformasikan ke activity diagram. Contoh sederhana activity diagram bisa dilihat pada gambar 9.1. Gambar tersebut menjelaskan tentang aliran saat proses penerimaan order. Dari gambar 9.1 terlihat bahwa pengisian order dan pengiriman invoice terjadi secara paralel. Pada kondisi ini tidak perlu dipersoalkan mengenai mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Kondisi paralel jelas membutuhkan sinkronisasi. Pada kasus di samping, order tidak akan ditutup sampai barang dikirim dan dibayar. Untuk menunjukkan hal tersebut bisa digunakan join sebelum action close order. Dengan join, aliran keluar hanya akan dilakukan jika aliran kedatangan sampai ke join. Dengan demikian, order hanya bisa ditutup jika pembayaran sudah dilakukan dan pengiriman sudah dilakukan. Node pada activity diagram disebut dengan action bukan activity. Activity menunjuk keurutan action, sehingga diagram tersebut menunjukkan activity yang membangun action. Dari gambar 9.1 juga terlihat bahwa setelah order diisi ada sebuah decision. Pada saat pesanan lagi sibuk, maka perlu pengiriman hingga larut malam. Jika tidak, pengiriman secara regular tidak mencukupi. Sebuah merge mempunyai banyak input dan satu output. Merge menandai akhir perilaku bersyarat yang dimulai dengan decision. Dekomposisi sebuah action. Action bisa dikomposisi menjadi sub-activity. Action bisa diimplementasikan sebagai sub-activity atau sebagai metode pada kelas. Untuk menunjukkan sub-activity digunakan simbol rect. Untuk menunjukkan sebuah pemanggilan pada metode gunakan sintaks nama kelas, nama metode. Selanjutnya ada partition.
Activity diagram menunjukkan apa yang terjadi, tetapi tidak menunjukkan siapa yang melakukan apa. Dalam pemrograman, hal tersebut tidak menunjukkan kelas mana yang bertanggung jawab atas setiap action. Jika diinginkan, activity diagram bisa dibagi dalam partition untuk menunjukkan siapa yang melakukan apa. Pada UML versi 1, hal ini disebut swimlane. Dan juga ada signal. Signal terjadi karena urutan waktu. Sebuah signal menunjukkan bahwa sebuah activity menerima sebuah event dari proses luar. Ini menunjukkan bahwa activity tersebut secara tetap mendengar signal tersebut dan diagram mendefinisikan sebagai activity beraksi. Untuk mendeskripsikan hubungan di antara dua action biasanya digunakan flow dan edge. Bentuk paling sederhana dari edge adalah panah di antara dua action. Edge bisa diberi nama, bisa juga tidak. Nah, pada gambar di samping terdapat macam-macam edge. Ada 4 cara yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua action. Keempat cara tersebut bisa dilihat pada gambar di samping ini. Semua bentuk di samping adalah setara, semua bisa digunakan sesuai keperluan. Dalam banyak kasus, cara yang paling atas adalah yang paling sering dipakai. Pin dan transformation. Action bisa mempunyai parameter seperti halnya metode. Parameter pada activity diagram bisa tidak ditampilkan, akan tetapi jika diinginkan bisa digunakan pin. Pin tidak harus ditampilkan pada activity diagram. Pin perlu dimunculkan jika perlu melihat ke data dan menghasilkan bermacam-macam action. Pada pemodelan, proses bisnis pin bisa digunakan untuk menunjukkan sumber daya yang dihasilkan dan dipakai oleh action. Dengan activity diagram, seringkali kita berada pada situasi di mana satu action men-trigger action yang lain. Ada beberapa cara untuk menunjukkan hal tersebut. Cara terbaik adalah menggunakan expansion region. Expansion region menandai sebuah area activity diagram di mana beberapa action terjadi sekali untuk setiap item pada sebuah koleksi. Dan yang terakhir itu ada flow final. Flow final menunjukkan akhir sebuah flow tertentu tanpa menghentikan seluruh activity. Sekarang kita akan memasuki ke poin yang kedua, yaitu sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message atau pesan yang diletakkan di antara objek-objek di dalam use case. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi 4 bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan proses vertikal. Selanjutnya ada objek atau partisipan. Objek diletakkan di dekat bagian atas diagram dengan urutan dari kiri ke kanan. Setiap partisipan terhubung dengan garis titik-titik yang disebut leaf line. Sepanjang leaf line ada kotak yang disebut activation. Activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan. Panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi activation. Sebuah message bergerak dari satu partisipan ke partisipan yang lain, dari satu leaf line ke leaf line yang lain. Sebuah partisipan bisa mengirim sebuah message kepada dirinya sendiri. Simbol message pada sequence diagram bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada simple, yang kedua ada synchronous, yang ketiga ada asynchronous. Selanjutnya ada time. Time merupakan diagram yang mewakili waktu pada arah vertikal. Waktu dimulai dari atas ke bawah. Message yang lebih dekat dari atas akan dijalankan terlebih dahulu dibanding message yang lebih dekat ke bawah. Dari penjelasan di atas, nampak bahwa sequence diagram menunjukkan dua dimensi. Dimensi dari kiri ke kanan menunjukkan tata letak objek atau partisipan, dan dimensi dari atas ke bawah menunjukkan lintasan waktu. Selanjutnya ada rekursif. Kadangkala sebuah objek mempunyai sebuah operation kepada dirinya sendiri. Hal ini disebut dengan rekursif dan menjadi arus utama banyak bahasa pemrograman. Membuat dan menghapus partisipan. Untuk membuat partisipan yang baru, gambarlah panah message secara langsung ke kotak partisipan. Dalam kasus pembuatan partisipan baru ini, percantuman nama message boleh dicantumkan, boleh tidak. Namun banyak praktisi yang mencantumkan nama new untuk itu. Jika partisipan langsung melakukan sesuatu setelah dibuat, atau contoh menjalankan query, mulailah activation segera setelah kotak partisipan. Penghapusan partisipan dilambangkan dengan X besar. Sebuah panah message ke tanda X menunjukkan satu partisipan menghapus partisipan lainnya. Tanda X pada akhir leaf line menunjukkan sebuah partisipan menghapus dirinya sendiri. Selanjutnya ada looping, syarat, dan like.
Masalah umum pada sequence diagram adalah bagaimana menunjukkan perilaku perulangan atau looping dan bersyarat atau kondisional pada sequence diagram. Hal pertama yang perlu dicatat adalah bukan pada seberapa bagus sequence diagram mampu menunjukkan hal tersebut. Jika ingin menunjukkan struktur kontrol seperti ini, akan lebih baik jika menggunakan activity diagram atau coding pemrograman langsung. Sequence diagram hanyalah sebagai visualisasi bagaimana objek berinteraksi daripada sebagai cara untuk pemodelan logika. Selanjutnya ada CRC card. Salah satu bagian terpenting dari cara berpikir CRC adalah mengidentifikasikan tanggung jawab atau responsibility. Responsibility adalah kalimat singkat yang meringkas hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah objek, aksi yang harus dijalankan objek, beberapa pengetahuan yang dipelihara oleh objek, atau beberapa pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh sebuah objek. Yang kedua menunjuk ke kolaborator, yaitu kelas yang lain yang dibutuhkan oleh kelas ini untuk bisa bekerja sama. Hal ini memberikan ide tentang link di antara kelas-kelas meskipun masih di level tinggi. Salah satu manfaat dari CRC card adalah mendorong adanya diskusi di antara para pengembang. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah pembuatan daftar responsibility yang cukup panjang yang kurang berdaya guna. Responsibility seharusnya bisa dengan mudah muat dalam satu kartu. Selanjutnya ada stereotype kelas pada sequence diagram. Dalam pembahasan sequence diagram tidak terlepas dari penggunaan kelas, hanya saja stereotype kelas yang dipakai meliputi boundary, control, dan entity. Stereotype ini terkait dengan perubahan model meski hanya pada area tertentu saja. Sebagai contoh, perubahan pada antarmuka pengguna hanya akan mempengaruhi kelas boundary. Perubahan dalam aliran kontrol hanya akan mempengaruhi kelas kontrol, sedangkan perubahan informasi jangka panjang hanya akan mempengaruhi kelas entity. Boundary digunakan untuk memodelkan interaksi antara lingkungan sistem dan cara kerja bagian dalamnya. Dan kelas kontrol digunakan untuk memodelkan perilaku satu atau lebih use case. Dan juga kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi dan perilaku terkait yang harus disimpan. Nah, yang ketiga ini ada communication diagram. Communication diagram atau disebut collaboration diagram di UML adalah sejenis diagram interaksi UML yang menunjukkan interaksi antara objek dan atau bagian atau dipresentasikan sebagai leaf line menggunakan pesan berurutan dalam pengaturan bentuk yang bebas. Communication diagram adalah perluasan dari objek diagram yang menunjukkan message objek yang dikirimkan satu sama lain. Jadi, di communication diagram lebih menekankan pada link data di antara bermacam-macam partisipan pada interaksi tersebut. Kapan sih kita perlu menggunakan communication diagram? Pertanyaan yang sering diajukan adalah kapan perlu menggunakan communication diagram dibanding dengan sequence diagram. Communication diagram dan sequence diagram sebenarnya serupa. Mereka secara sematik setara, yaitu menyajikan informasi yang sama. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa communication diagram mengatur elemen sesuai dengan ruang, sedangkan sequence diagram mengatur urutan sesuai dengan waktu. Sekarang kita memasuki ke poin yang terakhir, yaitu interaction overview diagram. Interaction overview diagram adalah pencangkokan secara bersama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram bisa dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Dengan kata lain, interaction diagram adalah gabungan di antara keduanya sehingga sedikit agak aneh. Kapan sih kita perlu menggunakan interaction overview diagram? Interaction overview diagram mirip dengan activity diagram di mana keduanya memvisualisasikan urutan kegiatan. Perbedaannya pada interaction overview, setiap aktivitas individu digambarkan sebagai bingkai yang dapat berisi diagram interaksi bertingkat. Hal ini membuat interaction overview diagram berguna dalam mendekonstruksi skenario yang kompleks agar mudah dipahami. Baiklah, sekian pembahasan dari kami kelompok 3. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya membacakan satu quotes dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, "Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya." Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.